Tetes demi tetes darah mengalir dari hidung Nilam membasahi spray. Bau amis menyengat merebak memenuhi kamar. Tubuh yang belum bisa bergerak membuat Nilam pasrah memejamkan mata kuat. Merasakan pemilik napas dingin yang tak terlihat itu seakan menghisap darah dari tubuhnya. Semakin banyak keluar, Nilam merasa lemah. Sampai kemudian tubuhnya terasa melayang. Saat mencoba buka mata, pandangannya menggelap. Detik kemudian, wajah Nilam tertelungkup di tempat, basah terkena genangan darah di kasurnya. Di dusun gelap, seorang lelaki tua tampak duduk bersila dalam kegelapan. Tiba-tiba ia tersentak mundur. Ketika itu juga mulutnya meringis dengan tangan mengusap dada. Sial, apa yang dimiliki anak itu sampai sulit kudapatkan. Penuh amarah ia mengamuk, memukul tanah dan menendang rerumputan. Gadis yang ditandainya sebagai perawan ke-9 itu tak mudah didapat seperti korban sebelumnya. Sementara tanda telah permanen di sana, itu akan membuatnya harus terus berusaha. Dia harus mati, harus mati. Geramnya sambil mencakar tanah dengan kuku panjang nan hitam. Tanda yang telah terlanjur tersemat wajib harus dikorbankan. Ilmu hitam yang telah diperdalam itu membutuhkan tumbal pamungkas demi kesempurnaannya. Jika sosok yang telah ditandai lepas, kemungkinan ia akan menjadi korban, senjata makan tuan. Lelaki tua itu tentu tidak mau. Bagaimanapun caranya, korbannya harus kalah. Ia amat penasaran. Ada apa dengan gadis itu sampai sulit mendapatkan jiwanya? Nilam. Ketukan berubah gedoran. Seketika menggerakkan tubuh Nilam yang masih tertelungkup. Matanya membuka perlahan, mengumpulkan penuh kesadaran yang seakan telah berkelana dari raga. Setelah sadar, Nilam terlonjak bangun. Wajah pucatnya terangkat langsung melirik jam dinding yang menunjuk angka 7. Tak terlihat hal aneh padanya. Seakan yang terjadi semalam hanya sebatas mimpi. Panggilan terdengar lagi. Gegas Nilam bangkit keluar kamar dan membuka pintu depan. Dian sudah berdiri di depan pintu bersama Pak Min dan satpam rumah bernama Mang Didin. Tumben bangun siang. Dari tadi lo dipanggil-panggil, gerutu Dian menyambut gadis yang rambutnya aut-autan itu. Nilam membalas dengan senyum kecil sambil mengusap-usap mata yang terkena silau matahari. Disuruh babe segera perbaiki pipanya, Neng, sela Pak Min. Oh iya, Pak Min. Maaf, tidur nyenyak banget, ucap Nilam meringis seraya persilahkan Pak Min masuk. Lelaki paruh baya itu terlihat ragu, mengode Mang Didin yang berbadan besar untuk masuk duluan. Mungkin masih teringat kejadian kemarin sore. Aku juga masuk hari ini. Kemarin udah ngabari bos, kata Nilam masih di depan pintu. Dian sudah memakai kemeja kerja bersiap berangkat. Lo mulai kerja nih? Bukannya jatah cuti lo seminggu kan? Pengen masuk aja, bosen di kos sendiri. Tapi lo beneran gak apa-apa? Dian menyentuh kening Nilam, memastikan gadis itu sehat. Wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Gak apa-apa, aku sehat kok, sahut Nilam memegang tangan Dian. Bantu tempelkan merata ke dahi, pipi sampai lehernya sambil senyum-senyum. Iya sih, normal aja, gak panas, Dian bergumam. Lo dijemput Juju kan? Lanjutnya bertanya. Iyalah, sama siapa lagi? Juju itu all in buat aku, hahaha. Tawa Nilam dibalas Dian dengan cubitan ringan di lengannya. Kasihan tahu cuma dianggap teman, pengorbanannya udah banyak banget buat lo. Neng, itu pipanya baik-baik aja, nggak ada yang lepas. Siapa yang perbaiki? Ujar Pak Mimin yang tiba-tiba muncul dari belakang. Maidin juga memasang wajah heran.
Gak ada yang perbaiki, Pak. Iya, itu sudah seperti semula, gak ada bau juga, kata Pak Amin lagi. Semua terdiam saling tatap. Pak Amin cepat pamit karena merasa merinding. Mang Didin juga pergi setelah memberi pesan kalau ada apa-apa Nilam harus segera hubungi mereka di depan. Gadis itu merangguk meski sedikit menganga keheranan. Tinggal Dian yang mengkerut dahi, mau bertanya tapi urung, karena Nilam cepat menyuruhnya berangkat. Lambat absen kepotong gaji nanti, goda Nilam membuatnya gegas kembali ke kamar. Mata Nilam sejenak membulat, berputar pelan ke arah belakang, memikirkan saluran pipa yang kemarin rusak dilihat dengan mata kepala sendiri. Bau busuk dan... entahlah. Tak mau banyak berpikir, gadis itu kembali ke kamar. Bersiap akan mandi dan bekerja lagi hari ini. Nilam seakan-akan mudah terlupa pada rentetan kejadian aneh padanya. Tak ada rasa takut dan terganggu. Kejadian itu seolah datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas dalam ingatan. Di rumah depan, seorang pemuda muncul mengendarai motor besar masuk ke halaman. Bertemu Babe yang sedang menimbang burung di sangkar. Lelaki perut buncit itu sebagai ini mengisi waktu dengan pekerjaan rutin, memandikan burung dan membersihkan sangkar berukir warna emas itu. Juki, lo baru muncul, udah masuk kerja. Babe menyapa si pemuda jangkung yang tak lain merupakan anak dari adik Maimunah ini. Juju senyum-senyum, menyalami tangan Babe. Iya Be, Nilam ngajak masuk hari ini. Lah elu, ape-ape Nilam. Gue tahu lu demen ame dia kan. Sampai pulang kampung aja bela-belain anter. Juju menggaruk-garuk kepala. Babe ini kan biasa ojek jemputan gratis dateng, jawabnya cengengesan. Pemuda itu mengambil duduk di kursi rotan depan rumah. Lututnya bergoyang, terlihat sekali sedang gelisah. Jemput ape jemput, biasanya lu datang lambat. Sampai si Nilam yang nungguin. Gue bisa tebak lu udah kebelet kawin ye. Tembak Babe tanpa putus langsung menyemarahkan wajah Juju. Ih Babe, Juki masak dulu ya. Masuk ke rumah sampai ke belakang sono. Ya ke rumah Be, mau numpang sarapan. Juju meninggalkan Babe yang menyembur tawa melihat wajahnya makin merah. Di dapur luas, Juju bertegur sapa dengan Maimunah yang sedang menyiangi sayuran. Lalu Juju duduk di depan meja makan, letaknya di beranda dapur. Halaman belakang yang luas diatapi kanopi stainless, menghadap tanaman bambu dan bunga-bunga milik tantenya, yang biasa dipanggil encing atau cing. Sarapan dengan telur dadar dan semur jengkol dinikmati Juju dengan perasaan tak karuan. Sejak tadi malam jantungnya bekerja tak normal. Ia makin merasa khawatir pada keadaan Nilam. Sejak datang dari kampung gadis itu, Juju merasa pikirannya tak bisa lepas dari Nilam. Bahaya yang pernah dialami temannya itu amat mengganggu hati. Mereka bekerja di restoran yang sama. Ia dulu yang membantu Nilam masuk sebagai waiters. Namun, gadis lincah dan pandai itu karirnya melesat cepat. Nilam sedang dipersiapkan memegang admin meski masih membantu menghandle pelanggan. Juju yang masih bertahan di posisi kapten waiter ikut merasa bahagia dengan perkembangan Nilam. Selepas sarapan, Juju melihat jam di pergelangan. Menuju angka 7:30 kurang 5 menit. Harusnya mereka sudah berangkat. Gue sudah nunggu di depan, cat Juju masuk dikirim kontak. Nilam cantik. Di kamarnya senyum terbirit di bibir Nilam, jarinya mengetik balasan singkat. Oke Ju, sebentar. Nilam menyelesaikan makanan 2 bungkus mie instan. Ia sudah mandi dan memakai seragam kerja. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Seragam ditutupi blazer navy. Setelah mengenakan stocking berwarna kulit dengan sepatu hitam, gegas ia ke rumah depan. Nih, sapa si pemuda jangkung begitu Nilam terlihat. Juju sudah menunggu di teras. Hei, udah lama nungguin. Juju membuka mulut mau menjawab, terhenti saat Babe mendahului. Sudah dari gelap tadi, ucap Babe kencang sambil terkekeh. Sejenak Nilam dan Juju saling pandang menahan senyum. Kami berangkat, Be. Juju cepat bangkit dari duduk menyalami pamannya itu.
Ye, hati-hati bawa anak orang. Pesan babe dengan menekan kata anak orang membuat keduanya tertawa nyengir. Juju ini pertama mengenalkan Nilam pada keluarga babe. Sejak gadis itu masih bekerja sebagai tukang keramas di Salon Ayi, tak jauh dari rumahnya. Ia pula yang mengajak gadis kampung berwajah cantik alami itu bergabung dengan anak klub pecinta Korea, yaitu Korean Lovers yang menjadi wadah anak-anak muda berekspresi, mengembangkan diri, mengenal budaya dan bahasa Korea. Selama bergabung, Nilam merasa wawasannya bertambah tentang negeri ginseng itu. Meski ia belum pernah menginjakkan kaki di sana. Klub mereka disponsori oleh pemilik restoran Kyofood yang memiliki banyak cabang di ibu kota dan beberapa kota besar di sekitarnya. Restoran induk inilah tempat Nilam dan Juju bekerja. Selain gajinya di atas UMR, suasana resto yang nyaman juga membuat mereka bekerja dengan rasa senang. Motor ninja hitam itu tiba di area parkir food court. Nilam turun dari motor, memberikan helmnya pada Juju. "Kenapa sih lihatnya gitu?" Nilam bertanya melihat Juju menatapnya lama. Bukan tatapan usil seperti biasa, tapi raut heran menatapnya seksama seolah meneliti sesuatu. "Juju," bagi Nilam kesal pertanyaannya tak jawab. Pemuda itu kaget lalu berucap terbata. "Kok aneh ya? Tadi gue boncengin lo terasa berat banget ya nih." Mata Nilam buat bulat sembari mendekat ke wajah Juju. "Maksudmu aku sarang gemukan?" Enggak, aneh aja rasanya sama berat dari Cing waktu itu yang pernah gue ceritain," kata Juju jujur. Saat mereka melangkah masuk pintu samping khusus karyawan, ia pernah membuncangi Maimunah sepulang mengantar Nilam. Saudara ibunya itu minta ikut ke rumahnya. Biasanya naik mobil babe, tapi waktu itu babe sedang keluar. Karena penumpang belakang lebih berat berkali lipat dari orang di depannya, motor Juju beberapa kali hilang keseimbangan. Setelahnya Juju selalu berharap bibi yang tambun itu tak memaksa lagi meminta tumbangan. "Ngaco masa aku dibandingin sama Nyak?" Bibir Nilam mengerucut, mengabaikan Juju yang masih menjelaskan kalau tadi rasa berat tubuh kurusnya seperti 5 kali lipat. Jangan-jangan ada yang salah di tubuh Nilam. Seketika bulu di sekujur Juju berdiri. Di ruangan khusus karyawan, para gadis dan pemuda menyiapkan diri akan bekerja sebelum restoran buka. Seragam yang mereka kenakan hari ini paduan warna pink dan putih. Perempuan mengenakan dress vintage dengan rok berenda mekar di atas lutut, dilengkapi stocking dan sepatu balet. Hampir semua berambut panjang berwarna mencolok. Coklat kemerahan seperti rambut Nilam, blonde sampai ghosted hair yang keputihan seperti uban. Tampilan sempurna itu ditunjang dengan mata berbinar dan senyum tak lepas dari bibir, salah satu standar pelayanan mereka. Selain menikmati hidangan istimewa, para pelanggan pun terhibur melihat para waiter dan waiters lalu lalang seperti putri dan pangeran dari negeri dongeng. Bisa sejenak melepas penat mereka yang ingin bersantai. Nilam memasang kontak lensa coklat muda, rambut panjangnya bagian sisi dijepit ke tengah, tampak cantik paripurna. Pukul 8:50, tulisan close akan segera berganti open. Semua karyawan berkumpul untuk mendapatkan briefing singkat. Bonhwa, manajer sekaligus anak pemilik restoran ini, seperti biasa akan membakar semangat bagi mereka dengan instruksi-instruksi singkat agar para karyawan bisa memberikan pelayanan prima dalam bekerja. "Selamat bergabung kembali Nilam, Juju. Pertama dan terakhir, ambil libur bareng," pesan lelaki berkulit putih itu sebelum memulai instruksi. Wajah dan gestur tenang, dengan senyum manis tertahan membuat guratan di garis dagu dan pipinya terlihat menggemaskan. Bagian yang paling Nilam sukai, bisa jelas melihat sesama wajah itu merasa mendapat suntikan energi super dahsyat. Kalimat bernada lembut tapi tegas keluar dari pemilik bibir merah yang lancar berbahasa Indonesia itu. Wajah khas aktor drakor menjadi pujaan semua karyawan Hawa di sini. Sosok Hwa yang mencolok dengan kulit hampir seputih kapas dan logat khas dalam pelafalan katanya unik. "Bagaimana, semua siap?" Pandu Hwa. "Siap!" bagi puluhan orang itu serentak, penuh semangat. Terakhir, mereka menyatukan tangan, telapak saling bertumpu dalam lingkaran tengah. Bagi khas Giwa serentak mengakhiri pertemuan singkat itu. Masing-masing menyebar dalam tugas masing-masing dengan wajah ceria mereka.
Kalungnya cantik banget nih, beli di mana? Tanya gadis berambut merah hati saat mereka berjalan ke ruang depan. Kalung pemberian suci yang dipakai Nilam memang terlihat mempermanis seragamnya. Ini dikasih temanku kecil aku, Li, sahut Nilam sambil menyentuh batu-batu itu. Sedikit tersentak napasnya saat ada struman kecil dari kalung ke ujung jari, namun cepat menguasai keadaan. Tapi kayak ada aura magisnya, kamu kelihatan beda nih, komentar gadis bernama Leli itu. Ah, apaan sih, Li? Ini tuh kalung batu biasa, bantah Nilam sebelum mereka terpisah. Bertebaran melayani pelanggan yang langsung masuk 4 orang. Ruangan nuansa putih dan coklat kayu dengan puluhan lampu menjuntai panjang dari langit-langit. Di bagian lain, ruang terdapat tempat lesehan dengan busa bundar sebagai alas duduk. Semua perangkat meja dan bangku terbuat dari kayu berwarna coklat menggilap. Sejak tulisan open di pintu depan dibalik, para pelanggan mulai banyak berdatangan. Nilam dan teman-teman tampak tak punya waktu lagi berdiam diri. Beginilah suasana restoran, terutama saat 3 hari di akhir pekan. Aneka penganan ringan dan berat khas negeri ginseng siap memecahkan lidah. Tulisan no pork, no lard dan sertifikat halal terpajang di dekat pintu masuk, membuat pengunjung tak ragu memilihnya sebagai tempat bersantap. Juju menghentikan motor tepat di depan pagar rumah Babe. Biasanya hanya menurunkan Nilam lalu langsung pulang karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Makasih Ju. Nilam berbalik akan mendorong pagar, terhenti mendengar suara pemuda itu memanggil, tunggu nih. Ya. Mereka bertapa-tapan sejenak. Sorry, gue harus bilang, lo harus ngejalanin salat lagi nih. Gue ngerasa ada sesuatu di diri lo. Setan akan kalah kalau kita dekat pada Allah. Seperti tersentak, Nilam terdiam. Sejak lama, entah beberapa kali sudah Juju menegurnya masalah ini. Ibadah yang sering terlewatkan. Terbiasa sejak kecil kurang paham kewajiban agama. Bahkan setelah dewasa dan tahu, ia pun bisa tanpa beban meninggalkan perintah Tuhan itu. Gue care ame lo, nggak mau terjadi sesuatu sama lo nih, lanjut Juju masih memandangnya lurus. Nilam tertunduk lalu mengangguk kecil. Makasih Ju, jawabnya lemah. Masuk Gih, kepala Juju bergerak memberi kode. Nilam menuruti. Ia terlihat kurang bersemangat menanggapi, mungkin karena merasa amat lelah sekarang. Tak sabar segera baring di kasur empuknya. Setelah menyapa Pak Min dan Mang Didin di teras Babe, Nilam langsung ke belakang. Suasana kos sepi. Tadi Dian pamit lewat chat. Seperti biasa di akhir pekan gadis itu pulang ke rumah orang tuanya di daerah Jakarta Timur. Dian ngekos hanya supaya dekat dengan tempat bekerja. Sebenarnya gadis berisi itu berasal keluarga mampu, tapi suasana kos lebih ia sukai dibanding di rumah. Mencari teman ngobrol juga salah satu alasan dia betah tinggal di sini. Sementara Tri dan Dara yang Nilam hubungi kompak mengatakan sedang ada tugas lembur. Terpaksalah Nilam makan sendiri. Jam 8, Nilam masih berbaring mengurangi penat. Malas melihat layar ponsel, ia memilih menyalakan televisi. Nonton sinetron di channel Ikan Terbang, cerita azab sebab durhaka pada ibu. Tentu para pendengar di sini yang lagi mendengarkan cerita ini pasti tahu kan cerita ini. Pasti tahu kan. Membuat Nilam teringat emak. Ia berharap emak di kampung selalu sehat. Di sela iklan, mata Nilam makin terlihat makin redup. Suasana sepi tanpa teman bicara membuatnya merasa cepat mengantuk. Mata Nilam semakin berat hingga tertidur dengan televisi masih menyala. Gadis itu terlupa pada pesan Juju. Maghrib tadi sholat, tapi Isya kembali ia tinggalkan. Jika tak terbiasa melaksanakan kewajiban, memang begitu mudah meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Tengah malam, Nilam terlihat kedinginan. Tubuhnya mulai meringkuk. Terasa ada sesuatu bergerak dari tengkuk menjalari leher lalu ke seluruh tubuh. Dingin merambat sampai ke dalam tulang. Nilam menggapai bed cover pink di sisi bantal masih dengan mata yang sulit terbuka. Dia bangun setengah duduk. Kembali terasa ada yang bergerak di tengkuk. Spontan tangan Nilam mengibas-ngibas sampai ke punggungnya. Detik kemudian terlihat sedikit linglung. Gadis itu mengerang lemah. Merasa tubuhnya mengecil, kemudian tersedot melayang, berputar, terbawa ke tempat lain yang gelap. Nilam jatuh berdiri. Kakinya menginjak rumput basah. Ia tahu itu hutan.
Bau rumput dan suara daun di atas beradu dengan nyanyian binatang malam, bersahutan menggema seakan-akan menyambut kehadirannya. "Mak!" Gemetar suara gadis itu mencelos. Takut teramat sangat memenuhi kepala Nilam. Ia memeluk badan dalam posisi berdiri diam di tempatnya. Meski membuka mata lebar, tak ada yang terlihat, hanya gelap pekat. Tiba-tiba derak ranting patah mengagetkan Nilam. Makin erat ia memeluk tubuh sendiri. Mata melotot, merasa ada angin mendekat. Siapa?" Mata Nilam makin membulat. "Awas." Jantungnya berdegup sangat kencang. "Kamu mati." Gemas suara lelaki makin membuat ototnya terasa melemah. "Siapa yang menginginkan aku mati? Suara siapa itu? Aku salah apa?" Tak mampu lagi bibir gemetarnya bersuara. Nilam menggigil di tempat. Selalu lupa pada apa yang pernah terjadi padanya. Membuat Nilam merasa setiap peristiwa seperti ini seakan baru pertama kali dialami. Ketakutan teramat sangat menguasai setiap inci tubuhnya. Ia lemah, tapi tetap bertahan berdiri. Sebuah tangan dingin mencengkeram kedua belah pipinya, menekan hingga mulut gadis itu mengerucut ke depan. Nyeri yang muncul terkalahkan oleh ketakutan Nilam. Tubuhnya menggigil hebat. Air liur keluar tanpa bisa tertahan. Napas sesak tersengal kesulitan meraup udara. "Menyerahlah, percuma kamu melawanku," ancam suara tua itu tepat di depan wajahnya. "Aku melawan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Mak, tolong Nilam. Mak, tolong. Cucuran air mata Nilam semakin deras. Selama ini ia punya banyak teman, tak pernah memusuhi siapapun. Ada orang yang mengejek, kampungan tak pernah diambil hati. Gadis ini menjaga kebersihan hati dari dengki pada orang lain. Tangan itu tiba-tiba menyentak, melepas rahang dan pipi Nilam, meninggalkan denyut nyeri di sana. Belum juga menarik napas lega, saat detik selanjutnya terasa sesuatu dingin bergerak menyentuh permukaan kulit wajah gadis malang itu. "Besi. Apa itu pisau?" Napas Nilam sesaat ketika ujung tajamnya menekan pada daging pipi. Gadis itu pasrah, memejamkan mata kuat-kuat. "Maafkan Nilam, belum sempat bahagiakan emak." "Ah!" Lelaki tua itu terpental sambil memengkik kesakitan. Punggungnya menubruk pohon besar, lalu tersungkur di atas akarnya. Erangan kesakitannya terdengar oleh Nilam, tapi ia tak bisa melihat kondisi orang itu. Detik selanjutnya, tubuh Nilam kembali melayang, melesat cepat menempati pada raga kaku di atas kasur. Tubuhnya sempat bergerak lemah, lalu kembali tenang dalam lelap. Di tempat lain, seorang lelaki muda duduk di atas hamparan sajadah. Jari kanannya bergerak pelan berstabih dengan suara kecil, hanya terdengar di telinganya sendiri. Setelah ia selesai memanjatkan doa dengan sepenuh hati, sepulangan dari kampung Nilam, Juju rutin terbangun tengah malam, mengambil wudhu dan sholat sunnah. Peristiwa yang dialami Nilam amat lekat dalam benak. Kekhawatiran yang menguatkan imannya, menyadari tidak ada tempat meminta pertolongan selain pada sang pemilik kehidupan itu sendiri. Juju, pemuda Betawi yang terlahir dalam keluarga religius. Buyut dari enggongnya dulu bernama Ustadz Arifin Anwar. Dijuluki pemimpin sejuta umat karena setiap ceramah berduyun-duyun jamaah mendatanginya. Memenuhi lapangan atau tempat beliau berdakwah. Sosok ramah dan menyayangi siapapun yang meminta pertolongan. Juju tahu dari cerita itu turun-temurun dalam keluarga, agar anak turunan Anwar bisa menjaga nama baik beliau. Meski bukan menjadi ustadz, paling tidak tetap pada jalur lurus aturan agama. Kewajiban pada Tuhan harus seimbang dijalankan dengan kehidupan mencari dunia. Juju termasuk pemuda trendy, bergaul luas dari semua kalangan dan agama, tapi kewajiban tetap dilaksanakannya tepat waktu. Rasa takutnya pada Allah masih menahannya di jalur aman. Tanpa terbawa arus hiburan malam atau obat terlarang, ia pernah menyeret beberapa orang teman seumuran yang ia kenal. Setelah selesai dengan permohonan, Juju mengusap wajah, lalu kembali berbaring melanjutkan tidur. Masih dengan hati memohon pertolongan untuk temannya itu. "Sentuhlah hati Nilam ya Allah untuk mendapat hidayah-Mu. Sungguh doa yang dipanjatkan seorang tanpa diketahui adalah doa yang mustajab terjawab."
Nilam terbangun. Saat mengusap muka, ia merasa kedua belah pipinya nyeri. Rahangnya bergerak-gerak berharap bisa mengurangi rasa sakit. Seperti biasa, tak ada yang melekat dalam ingatannya. Hanya rasa lelah yang sangat di tubuh. Musik du-du-du-du-du dari Blackpink terdengar di ponsel Nilam. Segera ia duduk meraih benda itu di meja. Sapanya tanpa melihat si pemanggil. Ia sudah tahu itu pasti Juju. Lo gak apa-apa nih, suara khawatir di seberang sana. Emang aku kenapa? Nanya itu mulu, sewotnya mengayunkan bibir. Enggak, perasaanku gak enak aja. Beneran gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Gak tanya lain. Enggak, Juju tiba-tiba terbata. Dah, tak ada pembicaraan lain, Nilam memutus sambungan sambil kembali berbaring malas-malasan. Ponselnya berbunyi lagi. Sebuah nih, ucap Juju singkat tanpa menunggunya bicara. Giliran pemuda itu cepat menekan merah menutup panggilan. Dasar Juju, rutuk Nilam memandangi layar smartphone-nya. Setelah tercengang sejenak, ia melirik jam dinding. Pantas masih ngantuk, ini baru jam 5 kurang. Nilam kembali merebahkan kepala, tak terbiasa ibadah subuh. Mata kembali berat akan terlelap. Ponsel berbunyi lagi. Musik yang biasa amat disuka terasa berubah sumbang. Teriak minta diangkat. Terpaksa Nilam menjawab tanpa membuka mata. Udah subuhan belum? Belum, malas-malasan. Suara Nilam menjawab. Cepet sana buruan. Masih ngantuk. Bentar lagi Nilam hanyut. Itu setannya nempel di mata, makanya berat bangun. Juju sengaja sedikit berteriak. Mata Nilam langsung melebar. Juju sukses menakutinya. Gadis-gadis itu bangun. Ya, udah nih mau wudhu. Sip, doain aku ya, pinta Juju menggoda sebelum mematikan sambungan telepon. Di seberang sana ia tersenyum lebar. Malam ini selepas pulang kerja, Juju mengajak Nilam ke Mangga 2 Town Square. Sudah lama mereka tidak jalan-jalan. Juju berganti pakaian dan makan di rumah Babe. Sementara Nilam bersiap, selepas Isya mereka berangkat. Di sana teman-teman sudah berkumpul di area zona Korea, tempat khusus para muda-mudi K-popers berkreasi dan tampil di atas panggung. Ada dance, nyanyi, juga tampil beberapa girl band dan boy band lokal. Mereka larut berbagi tawa setelah lama tak bertemu. Sampai 3 jam kemudian, Nilam dan Juju pulang lebih dulu. Kos Nilam punya aturan jam malam, keluar hanya boleh sampai jam 11. Selebihnya boleh keluar kalau darurat saja. Itu sebagai tanggung jawab Babe pada para perempuan penghuni kosnya. Di perjalanan pulang, Nilam merasa tiba-tiba kepalanya berdenyut hebat, seolah-olah ada beban berat di pucuk kepala sampai tengkuknya. Kenapa nih? Juju melankan laju motor, merasa Nilam oleng akan jatuh ke belakang. Kepalaku. Juju terhentikan motor di sisi trotoar, memampah Nilam ke paving, duduk bersandar pada pot tanaman. Sakit. Juju merapikan rambut panjang garis itu yang terurai ke wajahnya. Nilam mengangguk, terlihat berusaha membuka mata tapi kembali terpejam. Kok tiba-tiba? Tadi kan gak apa-apa. Benak Juju resah. Seakan berdiri minta pertolongan, mata Juju mengangkat sesuatu di wajah Nilam. Bayangan gelap yang menjalar seperti coretan spidol hitam berjalan, mengitari seluruh wajah hingga leher gadis itu. Amat jelas terlihat karena lampu jalan cukup terang. Astagfirullah. Sadar ini tak biasa, Juju gegas meminta tolong pengendara yang lewat. Sempat bingung akan keadaan Nilam harus bawa kemana. Akhirnya ia meminta tolong diantarkan ke rumah sakit terdekat saja. Motor Juju dititipkan di depan toko tak jauh dari tempat itu. Sampai di ruang UGD, Nilam segera dibaringkan pada bed. Saat diperiksa, keluhan nyeri di kepala dan tekuknya tiba-tiba lenyap. Gadis berkulit putih itu tersentak seperti baru sadar dari mimpi. Tangan suster yang memeriksa denyut jantung didorongnya. Duduk Nilam keheranan melihat sekeliling. Banyak orang berseragam putih dan beberapa lain wajah juga tubuh berdarah-darah di sekitarnya. Nih, loh. Kenapa aku di sini, Ju? Nilam turun dari bed. Dua wanita berseragam putih-putih itu keheranan sebelum bertanya. Jadi mbak ini pura-pura sakit ya?
setelah satu wanita berseragam putih yang meriksanya tadi bicara dengan tatapan curiga. "Maaf, dokter, ini beneran. Tadi kawan saya ini sampai hampir jatuh dari motor bila Juju melihat gelagat tak enak." Reaksi dari ucapan itu mengundang perhatian seorang dokter lelaki paruh baya mendekat. Setelah bertanya, mendengar penjelasan dua wanita berseragam putih yang lebih muda dan di sela pembelaan Juju, wajah lelaki berkaca mata itu memerah. "Dengar ya, ini bukan tempat main-main. Kalian buang-buang waktu kami saja. Keluar!" usirnya sembari memelototi Nilam dan Juju. Lalu gegas mendekati pasien kecelakaan lain di bed seberang. Semua mengira dua anak muda itu membuat prank murahan. Mereka berdua keluar tanpa berhasil membuat orang di dalam percaya. Semua itu hanya ucapan tanpa bukti. "Memangnya aku kenapa sih, Ju?" tanya Nilam polos. Ia benar-benar tak merasa keluhan apapun. Kulit dahi Juju melipat. Ini memang aneh. "Nih, cepat." Ia menyentuh tangan Nilam. "Ini serius, gue minta." Merasa salah bicara, Juju terlihat berpikir keras sebelum melanjutkan. "Kita nikah secepatnya. Lo mau gak jadi istriku?" Sedikit tergagap, ia berbicara karena merasa tiba-tiba gugup. "Nikah?" Nilam tertawa. "Aneh, kamu lamar aku di depan rumah sakit gini mendadak, terus tadi aku dibawa ke sini. Prank buat ini?" "Bukan nih, ada sesuatu di tubuh lo. Ingat gak kata Mak, kalau kamu itu diganggu pencari tumbal perawan. Makhluk itu masih ganggu, tapi lo gak sadar. Kalau kita nikah, semua akan selesai. Paham?" Juju menatap mata Nilam lurus sambil memegang dua tangan gadis itu. Tak peduli orang lalu lalang perhatikan mereka. Mata Nilam membulat, masih dengan raut tak percaya dengan apa yang terjadi. "Juju mau nikahin aku biar gak jadi tumbal? Apa benar aku aneh tanpa sadar ya? Semua teman memang bilang begitu semenjak balik dari kampung. Tapi kenapa aku gak ingat apa-apa? Sial." Gagal lagi. Laki tua berjubah hitam meninju dinding rumah papan. Setelah tadi bersiap ritual lebih berat dari sebelumnya, kembali nyawa gadis itu tak dapat dikalahkan dengan mudah. Tiba-tiba tubuh yang tengah dikuasai terlepas begitu saja dari genggaman. "Awas kau Nilam, kalau bukan kamu, orang di sekitarmu yang kena imbasnya." Geram lelaki itu menggemerutukan gigi. Bola matanya nyaris keluar dari rongga. Ia manusia yang tergila-gila pada kekuatan gaib. Merasa diri akan berkuasa setelah tercapai kekuatan supranatural yang telah dilakoni. Teriming-iming janji keindahan oleh bayangan hitam yang keluar masuk tubuhnya. Kekeh serak menggema mengisi malam itu, menyertai keyakinan si tua masih berusaha mendapatkan keinginannya. "Kalau kita nikah, gue akan jaga lo, baru kali ini." Nilam melihat Juju sangat serius. Ia sampai menahan diri untuk tak tertawa. "Besok aja kita omongin, ini jam berapa?" Nilam menarik pergelangan Juju melihat jam tangan. "Ya ampun, jam 11, Ju." "Babe, ini serius, kita harus nikah secepatnya." Hening tercipta. Juju menahan dua bahu Nilam untuk saling bertatapan dalam jarak dekat. Terhenti saat gadis itu membuang pandang ke sekitar. Dua orang dewasa sampai berhenti melihat arah mereka. "Cepat Nilam," melepaskan tangan Juju. "Diliatin orang tuh, katanya kikuk." Merasa tak nyaman jadi tontonan, Juju mengajaknya pulang. Naik taksi tanpa argo yang mangkal depan gedung rumah sakit. Selama perjalanan, keduanya hening, hanyut dalam pikiran masing-masing. Juju yang berusaha meredam perasaannya bercampur kesal dengan sikap Nilam yang tak mau paham maksudnya. Sementara Nilam memikirkan kalimat Juju, mendapat lamaran dari seorang yang dianggap teman membuat hatinya gelisah. Takut pemuda di sampingnya itu kecewa, juga ragu akan perasaan sendiri. Apa aku harus nikah karena dianggap aneh? Mak, Nilam harus gimana ini? Sampai di kos, Juju menjelaskan pada Mang Didin alasan mereka terlambat pulang. Dengan mudah, pintu pagar dibuka tanpa harus ribut dengan Babe. Lelaki paruh baya itu akan marah kalau tahu ini. Sebelum ngambil kembali motornya, Juju memandangi Nilam yang akan masuk. Tanpa berkata apa-apa, sinar mata pemuda itu jelas tersirat kecewa. Di lain pihak, Nilam pun menahan diri berkata,
Dalam diam keduanya merasakan nyeri yang berbeda. Nilam merasa bersalah jika harus membuat pemuda baik itu terluka, tapi juga sulit merubah rasa sayangnya sebagai seorang teman. Ia putuskan memberi waktu diri memikirkan jawaban yang tepat untuk kebaikan mereka berdua. Di tempat lain, lelaki tua melihat target dari pantulan air di depannya. Itu Nilam yang tengah berjalan menuju pintu kosnya. "Nikmati dulu malam ini dengan tenang, cantik. Besok kejutan besar menunggumu," desisnya kemudian terkekeh panjang. Ada sebuah rencana jahat di otaknya. Seminggu ini, Nilam dan Juju bertugas pada shift siang sampai jam 10 malam. Seperti biasa, rolling shift berganti per 7 hari kerja. Selepas zuhur, Juju sudah datang menjemput. Setelah melepas helm, terlihat rambut pemuda itu basah, seperti habis mandi keramas. Matanya sedikit sembab dan merah. "Kenapa lu?" tanya Babe curiga melihat Juju kurang bersemangat. "Nggak kenapa-napa, Be." "Nggak kenapa gimana? Mata lu lebam gitu. Nangisin siapa?" Juju mengusap wajah. Di saat sama, Nilam muncul. Keduanya saling pandang sebentar, mengundang curiga Babe yang sedang menimang burung, tapi mencuri pandang dari celah sangkar. "Gue denger lu berdua tadi malam kemalaman ya pulang. Tuh si Didin yang laporan. Emang ada apa nih?" Lalu seorang bapak dalam diri Babe keluar, meminta penjelasan Juju. Kemenakan Babe itu anak yatim. Babe merasa bertanggung jawab sebagai pengganti almarhum bapaknya. Jika ada apa-apa, ia akan merasa ikut menanggung dosa. "Nanti aja pulang kerja Juki cerita, Be. Kami berangkat dulu." Juju cepat bangun, meraih tangan Babe, tempelkan ke keningnya. "Mari, Be." Nilam mengangguk kaku. "Iya, hati-hati." Mata Babe belum lepas dari dua anak muda yang gerak-geriknya mengundang curiga itu. Sampai motor Juju keluar pagar dan hilang dari pandangan. "Ponselnya nggak aktif ya nih?" Juju bertanya saat mereka sudah tiba di basement tempat parkir. Nilam melepas helm, baru turun dari boncengan. "Aktif? Kenapa?" "Ah enggak, gue telepon semalam gak diangkat, chat gak dibalas. Apa lo baik-baik aja?" tanya Juju lagi, bernada datar. Ia melirik Nilam yang tampak memikirkan sesuatu. "Maaf, semalam ketiduran. Aku baik kok, cuman agak kurang tidur aja." Pemuda itu menatapnya lurus. Sudah punya jawabannya. Nilam mengalihkan rasa dengan berpura sibuk rapikan ujung rambut yang kusut tertepa angin sepanjang jalan tadi. "Jawabannya nih." Juju menahan tangannya menghentikan gerakan Nilam. "Aku butuh waktu mikir, Ju. Ini darurat nih, lo dalam bahaya." Setengah mendesis Juju bicara. Tak enak kalau terdengar orang lain. "Darurat apa? Aku baik-baik aja." Nilam merentangkan tangan sembari melihat dirinya sendiri. "Kalau aku sakit, nggak mungkin bisa kerja kan?" Tampak kesal, ia melangkah lebih dulu keluar area basement. Juju menjajari langkahnya. "Itu karena lo nggak kerasa, nggak sadar." "Terserah laju, aku pusing." Gadis berkulit putih bersih itu terlihat tak pedulikan lagi Juju, menjelaskan detail keanehan dirinya. "Nah, kalung ini kan gue bilang jangan dipakai lagi." Saat Juju mau menarik kalung di lehernya, Nilam mendorong dada pemuda itu kesal. "Ju, please, yang aneh itu kamu, bukan aku." Hendaknya sedikit berlari percepat langkah. "Nilam." Mereka sudah masuk ke lorong pintu samping tempat karyawan. Nilam seolah-olah tak mendengar namanya dipanggil. Ruang panjang selebar 2,5 meter itu masih sepi karena karyawan shift siang sebelum datang. Biasanya mereka ada di tempat saat berganti shift tepat jam 1. Dan yang bagian pagi masih bertugas di ruang depan. "Lepasin kalung itu." Juju tak tahu lagi cara menjelaskan agar Nilam mengerti maksudnya. Keras sedikit mungkin membuat Nilam segera paham. Cepat Juju mencekal lengan Nilam hingga terkunci di depannya. Tatapan Nilam tajam menembus bola matanya tanpa kedip. "Kalung ini energinya nggak bagus." Sebelah tangan Juju sudah memegangi batu dingin itu dan hendak menariknya. "Energi apaan?" Nilam memukul tangannya keras. "Ini pemberian suci dan gak ada yang aneh, ngerti?" Gadis itu berhasil lepas dari Juju. Ia berjalan ke arah loker dengan bibir mengerucut. Sikap Juju membuatnya bertambah jengkel 100% sekarang. Pemuda itu terlihat pasrah, berdiri terpaku beberapa saat, memandangi Nilam yang mulai merapikan diri di depan kaca lebar jarak 3 meter darinya. Pikiran pemuda sedang tak menentu. "Apa gue salah kalau khawatirin lo nih?" Juju mulai bisa mengontrol diri, sekarang akan mulai bersiap fokus bekerja dulu.
Saat melewati Nilam, gadis beraroma segar buah itu tengah menggulung rambut panjangnya ke atas. Sekejap langkah Juju terhenti. Netranya menangkap sesuatu di tengkuk Nilam. "Sebentar." Tangannya cepat menahan gerakan tangan gadis itu. Peta rambut berbentuk keong melapangkan pandangan pada tengkuk putih si gadis. Ada angka 9 hitam muncul seperti gumpalan daging hidup di sana. Juju berusaha mengusap kasar, berusaha menghapusnya. "Apa-apaan, Ju?" Nilam berbalik menghadapnya karena terganggu. "Itu." Kalimat Juju tak berlanjut. Gadis berhidung mungil itu kembali melototinya. "Juju, please deh, jangan mulai lagi." Tukas Nilam sedikit mendorongnya, tapi terhuyung karena Juju memaksa ingin menunjukkan apa yang dilihatnya barusan. Nilam yang hampir terjatuh menubruk dadanya. "Ada apa ini?" Suara seorang berlokat khas membuat keduanya menoleh. Tampak lelaki berkulit putih bersih mengenakan kemeja merah sudah berdiri tegap memperlihatkan mereka dalam posisi berpelukan. "Jangan ada hubungan pribadi selama di tempat kerja ya," katanya datar memandang mereka bergantian. Wan Hua memperhatikan Nilam yang tergagap berusaha berdiri tegak. "Nilam, ke ruanganku sekarang," perintah Hua membuat Nilam mengangguk cepat mengiyakan. Sebelum berlalu, gadis itu sempat menjubit lengan Juju keras. Lidah ia julurkan mengejek, meninggalkan si pemuda memandang ambigu. Cewek itu Cek, cewek itu, jejak Juju gemas. Mendekati jam pulang, konsentrasi kerja Nilam berkurang. Raut wajahnya tampak tak bersemangat. Disadarinya atau tidak, ekspresinya tak enak dilihat. Hua jenis pimpinan yang suka berpatroli. Lelaki berbodi tegap itu sempat menegur Nilam agar wajahnya tak dibuat menekuk. Pengunjung akan lari kalau semua karyawan memasang wajah begitu. Ucap lelaki berlesung pipit itu saat sengaja berpapasan dengannya di ruang operasional tadi. Gadis itu tampak susah payah. Beberapa kali mengatur napas panjang pendek, berusaha memasang senyum. Berusaha memasang senyum terbaiknya saat di depan pengunjung. Walaupun terlihat terpaksa, langkung di bibir penuh itu tetap keluh. Nilam terganggu dengan rasa berat yang mulai menjalari kepala dan tengkuknya. Setengah jam lagi, waktu pulang. Sekarang pukul 9:30 malam. Nilam seperti biasa ke ruang Mia dulu, lalu ke ruang Hua untuk evaluasi hari ini. Namun Nilam tak bisa berkonsentrasi karena tekanan yang menyumbat kepala merasuk ke dadanya hingga sesak bernapas. "Nilam, Nilam." Suara bisikan muncul menggema di gendang telinga. Sesekali terdengar. Mia yang tengah mengajarinya bagian penting admin restoran mengamati kegelisahan Nilam. "Kamu sakit nih?" tanya wanita 30-an tahun itu. Mereka duduk bersisian menghadap monitor komputer. Nilam menggeleng, tapi kemudian berkata, "Nilam ke belakang sebentar ya, Mbak." Mia mengernyit dahi memandang Nilam yang berburu-buru keluar. Mungkin ia sakit perut. Gadis yang biasanya tanggap saat dijelaskan itu diharap cepat bisa menggantikan posisinya. Lisan Mia telah disetujui dan ia ingin fokus di rumah, mengurus calon bayi di perut yang sudah menunggu hari untuk dilahirkan. Sementara itu, Nilam masuk ke ruang pantry. Gejolak rasa bercampur di benaknya, nyeri dan lapar membawanya ke sini. Tanpa melihat sekeliling, ia langsung mendekati kimchi membumbung di dalam mangkuk putih bercorak. Nafsu makan Nilam jadi tak terbendung. Fermentasi sawi itu diraupnya segera memenuhi mulut. Isi mangkuk lenyap dalam sekejap. Saus yang melekat di tangan disesap hingga berbunyi nikmat. Tak disadari, dua orang karyawan dan koki di belakang menatapnya dengan mata melebar dan mulut terbuka. "Nilam!" Hua muncul setengah berlari mendekat. Ia ke situ setelah mendapat laporan karyawan lain tadi. Tangan Nilam ditarik Hua menuju ruangannya. Gadis yang masih berpelepotan saus di sekitar mulut itu terlihat puas, meski mendapat tatapan berbagai reaksi dari karyawan yang berada di situ. Setelah masuk di ruangan, Hua menarik kursi di depan mejanya, menyuruh Nilam duduk. Lelaki bermata coklat itu duduk di depannya, terhalang meja kerja.
Alis tebal Hua sedikit terangkat melihat Nilam mengusap bekas saus di mulutnya dengan tisu yang tadi ia sodorkan. Dalam pandangannya, gadis itu tampak bingung. Sinar mata bulat Nilam tampak kosong dan gelisah. Belum semenit di sini, beberapa kali Nilam menyentuh tengkuk. "Apa kamu punya masalah? Sakit mungkin?" Husnya itu membuka percakapan. Nilam mendongak terlihat bingung. Gadis itu tak menjawab, menatapnya polos seperti tak mendengar. Bon Hua memajukan badan. "Apa kamu punya masalah sampai begini?" Ulang lelaki itu menekan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Logat khas negeri ginseng terdengar unik di telinga, seperti suara orang bicara sambil mengulum sesuatu di mulut. Nilam sejenak terkejut, menatap Hua lekat dalam jarak dekat begini membuatnya tiba-tiba gugup. Gadis berbibir merah bata ini menyelipkan anak rambut ke belakang telinga, meremas tisu di telapak tangannya. Enggak," jawab Nilam kikuk. "Kalau begitu, gajimu dipotong seharga kimchi yang kamu makan tadi." Lelaki itu mundur, menyandari santai punggung kursinya. Nilam kembali meregangkan kepala dan memegang tengkuk. Ia mulai menyadari nafsu makannya terkadang muncul dahsyat tanpa bisa dikendalikan. Seolah ada sesuatu di dalam sana menagih segera mengisi perutnya. Apa Juju benar? Ia teringat semua kalimat Juju. Rasa berat di tengkuk Nilam makin menjadi. "Bagaimana Nilam?" "Terserah Tuan Bon saja," jawabnya asal seraya meremas punggungnya yang terasa ikut memberat. Hua menahan senyum melihat kelakuan Nilam. "Selalu kubilang, panggil Hua saja bisa kan?" Lelaki itu tak suka dipanggil Bon. Menurutnya terdengar aneh. Namun, Nilam merasa kaku setiap menyebut Hua, nama belakang warga asing itu. Iya Tuan Hua." "Hua," ucapnya. Nilam sembari memegang kepala. Tetap ada Tuan di depannya. Harusnya kalau sakit jangan paksa bekerja. Aku lihat kamu kurang sehat." Nilam tak menjawab karena makin merasa gelisah. Banyak rasa aneh yang tak terkatakan bergerak di bawah kulitnya. Maaf, permisi Nilam berdiri dari kursi, keseimbangannya hilang hingga kembali terduduk. Hua segera bangkit, mengitari meja, menghampirinya. "Kamu gadis keras kepala, ayo cepat sekarang aku antar pulang." Lelaki berambut tebal itu mengira Nilam sejak tadi memaksakan diri bekerja. Tak biasanya memang gadis itu seaneh begini. Buru-buru Hua meraih kunci mobil di sudut meja, kemudian menggotong Nilam yang lemas seperti tak bertulang. Saat keluar, tampak Juju dan beberapa teman lain menunggu di depan pintu. Mereka penasaran dengan kondisi Nilam. Juju lekas menghampiri. "Nilam kenapa?" Ia terdengar temannya ini mengerang di pangkuan Hua. Kejadian di kampung itu terulang. "Cepat siapkan mobilku," perintah Bon Hua mengagetkannya. Juju cepat tanggap, ia meraih kunci di ujung jari bosnya itu. Mereka setengah berlari keluar menuju parkiran. Suasana sedikit ricuh saat yang lain bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Nilam. "Kita ke rumah sakit terdekat sini," kata Bon Hua. Seorang karyawan membukakan pintu sedan Corolla putih milik Hua. "Nilam gak butuh ke rumah sakit Tuan Hua. Tolong antarkan pulang saja," setelah Juju cepat. Ia menjelaskan sedikit apa yang dialami Nilam pada lelaki yang tampak panik itu. Juju membantu Nilam masuk ke mobil. Di dalam sudah ada Lely, karyawan perempuan yang ikut bersiap menyambut tubuh Nilam. Setelah siap, Juju berlari cepat menuju motornya, segera melaju sebagai penunjuk jalan pada Hua ke arah kos Nilam. Ia berencana akan meminta Babe memanggil pemuka agama untuk membantu gadis itu. Kondisi Nilam tampak parah. Semoga saja cepat bangun kembali. Segar dan lupa kejadian ini seperti sebelumnya, benak Juju penuh harap. Seperti mendapat halangan lain, jalan satu arah ke kos Nilam ini biasanya lenggang. Sekarang malah sedang padat-padatnya. Puluhan mobil bergerak perlahan sebelum benar-benar terhenti. Suara klakson bersahutan termasuk dari mobil Tuan Hua. Semua terhenti. "Ada apa di sana?" geram Hua memukul setir kesal. Yang melirik spion melihat Nilam menggigil memeluk tangan di pangkuan Lely. Ada cairan merah mengalir dari hidungnya. "Ya Tuhan, ada apa dengan gadis itu?" "Kenapa gadis itu? Ada apa dengan Nilam?" Benak Hua terus bertanya sambil sesekali melihat spion belakang. Suasana depan padat belum bisa membuat mobilnya bergerak.
Juju yang tadi melaju lebih dulu di depan sana terlihat kembali berlari ke sini, menyelip di antara padatnya roda 2 dan 4 yang berhenti. Di depan ada kecelakaan, biar Nilam ikut motor aja, saran Juju pada Hwa setelah kaca mobil diturunkan. Tidak bisa Ju, lihat dia menggigil, jawab Bonhwa. Rahangnya menekan klakson berkali-kali, usahanya sia-sia. Darah lagi, Lali kaget menyadari cairan merah yang tadi cuma menetes kini mengucur keluar. Buru-buru ia lagi menyambar tisu, mengusap cepat bawah hidung Nilam. Dibantu Juju menegakkan duduk gadis di pangkuannya agar darah tak kembali menyumbat saluran napas. Perempuan berkulit kuning langsat ini ketakutan sambil memanggil-manggil nama Nilam agar temannya itu tetap sadar. Nilam, Nilam, sadar Nilam, Nilam. Melihat kondisi Nilam itu, Juju dan Hwa semakin kalut. Juju kembali berlari ke depan. 100 meter di sana, beberapa orang sudah turun dari mobil. Ada yang hanya berdiri saja tanpa berani membantu korban yang tidak utuh sebagian badan, seperti akibat terlindas. Sebelumnya, sebuah mobil bak menyenggol sepeda motor hingga oleng. Pengemudi motor dan kendaraannya jatuh ke tengah jalan. Tak dapat dihindari kendaraan lain yang melaju di belakang. Mobil bak berisi barang dagangan sembako itu makin oleng, mengenai beberapa kendaraan lain. Karena supir banting setir mendadak, kendaraan itu terguling. Bak belakang terbuka mengeluarkan isinya hingga berserakan di jalan. Suara sirine nyaring mendekat. Satu mobil terbuka dengan 4 orang polisi datang bergegas cepat ke depan sana, membantu menyingkirkan korban dan mengurai lalu lintas yang terhenti. Setelah kendaraan mulai bisa bergerak, Juju ikut mengarahkan mobil lain agar cepat memberi jalan pada mobil Hwa. Teriakan darurat yang ia pekikan membuat para pengemudi buru-buru melaju. Hwa bergerak bersamaan dengan datangnya 2 lagi rombongan polisi lalu lintas dan ambulans. Juju kembali berlari ke motornya di tepi jalan, melaju mendahului Hwa untuk mengarahkan ke kos Nilam. Hwa berkeringat dingin, menginjak gas dengan tidak sabar. Kenyamasan sangat juga terlihat dari Leli di kursi belakang. Nih, Nilam, Nilam, panggil gadis berambut sebahu itu di selah tangisnya. Berusaha menenangkan tubuh Nilam yang terasa mengejang. Mimisan dari hidungnya masih mengucur tak henti. Darah di tangan dan dada Nilam membuatnya ketakutan. Cepat Wanwa, cepat, bekiknya dalam seduh pada Wanwa yang tak tahu harus bagaimana. Tangan Lali terus mengusap cairan merah amis dari hidung Nilam. Sudah menghabiskan sebungkus tisu mobil yang berubah merah, berhamburan di sekitarnya. Lelaki di belakang kemudi itu semakin menegang. Deru napasnya berpacu cepat. Ia berharap tak terlambat. Penyakit apa yang dikatakan Juju itu juga pernah terjadi pada saudari perempuannya dulu. Menurut cerita Apa dan Ama, adiknya terkena sihir. Berlakunya aneh hingga meninggal mendadak dengan tubuh membiru. Wah, tak ingin itu terjadi pada salah satu karyawan terbaiknya ini. Setibanya di depan rumah Babe, pagar sudah terbuka lebar. Juju yang sudah sampai lebih dulu mengabarkan Babe dan Maimunah. Mereka semua jadi terlihat tegang. Dibantu Mang Didin dan Pak Min, mereka saling membawa Nilam turun. Astagfirullah, kalung itu. Juju baru tersadar sesuatu. Kalung yang dipakai Nilam belum juga dilepas. Dalam kegeraman, pemuda itu melepasnya. Tampak Nilam tersentak sesaat. Juju meminta Mang Didin segera membuang benda itu ke sungai yang ada di bawah jembatan tak jauh dari tempat ini. Malam yang biasanya sunyi jadi geger karena teman-teman Nilam terbangun. Tunggang Langgang membantu Nilam masuk ke kamar. Pak Min tak lama datang bersama seseorang berbaju koko putih dan sarung kotak-kotak. Kedatangannya sudah ditunggu Babe. Mereka segera menuju kamar Nilam bersama Maimunah juga. Lelaki berjenggot tipis itu adalah Ustadz di lingkungan rumah Babe ini. Berdiam di belakang masjid tak sampai 200 meter dari sini. Sampai di kamar Nilam, mereka dibantu Ustadz membaca ayat suci. Para lelaki duduk di ruang depan kamar, sementara teman-teman Nilam dan Maimunah di dalam kamar tidur Nilam. Wah, ikut duduk menyaksikan sambil berharap gadis itu tidak kenapa-napa. Darah di hidung Nilam berhenti, tapi gadis itu terlihat layu, sulit membuka mata.
Dalam posisi setengah duduk, disangga tumpukan bantal dan tubuh Dian di belakangnya, Nilam merasa dihinggapi kantuk berat. Sambil meredam rasa takut, Dian keluarkan suara jelas, melafalkan ayat tepat di dekat telinga Nilam, penuh keyakinan. Di tempat lain, lelaki tua merasakan panas menusuk dari gendang telinga, membuyarkan konsentrasinya yang tengah menghadap sesaji dalam nampan bulat. Tubuh kurus itu terdorong ke belakang, matanya seketika membeliak lebar. Dari mulutnya keluar umpatan kasar, sumpah serapah atas kekalahan terhadap perlawanan gadis itu. Ini bukan main-main, sepertinya perang harus segera dimulainya, pikirnya. Berbagai cara telah dicoba hingga yang lebih keras memanaskan isi tubuh target, namun belum juga berhasil. Lelaki berpakaian gelap itu kembali bersemedi. Tak lama muncul satu, lalu dua, kemudian tiga orang persis berwajah sepertinya. Duduk melingkar sekitar sesajen. Dengan mulut terkunci, mereka berembuk cara mengalahkan Nilam, si tumbal ke-9, hingga mereka temukan kesepakatan menyerang gadis itu secara nyata. Kerlingan mata jahat lelaki tua pertama tadi merasa kali ini target tak bisa lepas dari genggaman. Malam tadi setelah Nilam membaik, semua membubarkan diri pulang, termasuk Juju, Wah, dan Leli. Nilam dijaga oleh 3 teman kos yang tidur bersamanya di kamar. Ada perkembangan dari keanehan Nilam ini. Setelah terbangun dan sadar sepenuhnya, ia merasakan sisa nyeri di kepala dan dadanya. Tayangan kejadian tadi malam sedikit berputar dalam rekaman ingatan. Darah, rasa panas, tapi menggigil, juga nyeri di kepala dan tengkuk masih terasa bekasnya. Apa yang katakan Juju itu apakah benar? Ada rasa takut merayap di benaknya. Sudah bangun nih. Tri terjaga segera duduk menegur Nilam. Tadi tangan Nilam bergerak terkena badannya yang tidur di sebelah gadis itu. Iya, aku haus, Tri. Sejenak Tri memandangi wajah pasi Nilam saat berbicara sambil memegang tenggorokan. Tri segera menyodorkan sebotol air mineral di meja kecil dekatnya. Nilam duduk, segera dihabiskan separuh isi botol. Dian dan Dara tergagap bangun. Setengah sadar karena merasa baru saja tidur, kompak keduanya memandangi Nilam melekat. Kenapa Nilam kelihatan biasa saja? Bukannya tadi malah sekarat? Isi pikirannya kedua anak itu sama. Mungkin betul apa yang Juju jelaskan tadi malam. Keanehan-keanehan Nilam itu karena gangguan jin yang dibawanya dari kampung. Kalian kenapa sih? Tanya Nilam memicingkan mata melihat 2 gadis yang melongo ke arahnya. Enggak. Dian menggaruk kepala yang tak gatal. Dara berpura-pura mengusap muka sambil menguap. Lo udah seger nih. Apa ada yang sakit? Tanya Dian lagi memastikan. Serentak diangguki 2 gadis lain. Gak apa-apa, cuman lemas aja, jawab Nilam. Kemudian kembali membaringkan badan. Setelah sesaat melihat langit-langit kamar, gadis berwajah bening itu menoleh pada 3 temannya. Apa tadi malam mimisan dari hidungku banyak ya? Iya nih, kayak air kran, ngeri deh. Dara cepat menyahut, mengangkat bahu bergedik. Kami suruh lo dibawa ke rumah sakit, malah dilarang Juju. Bersikeras kalau lo cuma butuh doa bukan medis. Ternyata beneran. Darah berhenti, habis itu lo bilang ngantuk, terus tidur. Jelas gadis manis itu panjang lebar. Nilam menyimak sambil mengingat-ingat sesuatu terasa menyedot darahnya semalam, sampai ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Tri gesit bangun ke pintu depan. Seorang gadis berdiri bersama Pak Min di luar. Iya Pak Min. Kepala Tri melongok di sela pintu yang terbuka. Ini Neng, temannya Neng Nilam datang dari kampung. Pak Min menunjuk gadis berambut panjang dengan jempol memindahkan arah tatapan Tri. Gadis asing di matanya itu terlihat cantik alami khas kampung. Senyumnya tertahan malu-malu. Oh, sebentar. Ya. Tri menahan mereka tak masuk dulu sebelum bertanya pada Nilam. Takut saja gadis di luar itu orang salah alamat. Mengingat selama ini Nilam tak pernah dikunjungi siapapun dari kampung. Ada temennya dari kampung nih. Rambut panjang, wajah malis, ada bintik-bintik di pipi kayak orang bule. Lapor Tri berdiri di garis pintu kamar. Tak lama Nilam bisa menebak siapa yang dimaksud. Suruh masuk Tri, itu sahabat kecilku Suci, jawab Nilam bersemangat. Suci masuk, berpelukan sebentar dengan Nilam.
Segera ia diperkenalkan pada yang lain. Nilam sempat khawatir mengira ada kabar buruk dari Mak karena Suci sebelumnya tak pernah datang ke Jakarta dan tahu alamatnya. Apalagi sampai rela ikut bus malam hari. Gampang nih, alamat yang pernah kamu kasihkan mudah dicari. Nanya orang sudah langsung tahu, jawab Suci saat Nilam heran ia tahu alamat tinggalnya. Meski sempat ragu dan lupa kapan memberi alamat pada temannya itu, perhatian Nilam kembali teralihkan karena Mak Lumpit mengirim masakan kesukaannya, yaitu wajik ketan berbungkus daun pisang berbentuk kerucut buatan tangan Mak. Segera gadis itu melahapnya bersama 3 teman lain sebagai menu sarapan. Satu besek habis sekejap mata. Enak banget nih, Mak lo pinter bikinnya. Beda rasa dari yang pernah gue makan, puji Dian sambil mengunyah nikmat makanan di mulut. Pujiannya serempak diamini yang lain. Nilam tersenyum lebar, terasa melambung, bangga sekaligus merindukan sosok ibunya. Tak mereka sadari, Suci yang ada di ruangan itu ikut tersenyum tipis. Sinar matanya mengkilat, gelap, dan dingin.